Sisi sebagai YouTuber pemula tentu sangat diperlukan pemahaman tentang cara bagaimana menentukan sebuah konten. Nah, menentukan sebuah konten ini sebetulnya follow up dari materi video saya yang kemarin tentang ide menemukan konten. Tapi ini beda, bukan ide menemukan konten, tetapi bagaimana kita menentukan konten video YouTube kita. Begitu ceritanya. Karena bagaimanapun juga menentukan konten ini sangat perlu karena bagian daripada visi misi. Kalau kita mempunyai sebuah perusahaan tuh visi misi. Sebetulnya konten-konten kita itu untuk siapa dan seperti apa ke depannya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menentukan suatu konten video kita akan kita kaji di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita seorang pemula yang terjun memasuki dunia per-YouTubean, menentukan sebuah konten untuk video itu sangat mutlak dibutuhkan, karena di dalam konten ini paling tidak visi misi ke depan konten-konten yang akan kita bawa itu untuk siapa. Nah, seperti itu. Sasarannya siapa. Terus kemudian kira-kira prospeknya di depan atau di pangsa pasar itu seperti apa. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya kita belajar bagaimana menentukan konten untuk video kita. Langsung saja yang pertama, teman-teman menentukan pangsa pasar atau audien pemirsa atau audien penonton maksud saya ini. Sebenarnya kalau saya perhatikan di dunia per-YouTubean ini tak beda jauh sih dengan dunia tulis-menulis sebetulnya. Karena kan background saya seorang penulis nih. Dalam membuat buku itu kan kita harus tahu buku yang kita buat itu orientasi pangsa pasarnya siapa. Ambil contoh misalnya, ada buku anak-anak mulai dari PAUD, kemudian ada buku untuk anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kan begitu. Itu saya pikir sama dengan cara kita menentukan konten video kita. Artinya produk video yang kita buat itu untuk siapa, begitu loh. Maksud saya seperti itu. Kalau bagi teman-teman misalnya ada yang berprofesi guru mungkin ya, video yang dibuat mungkin berkaitan dengan keterampilan peserta didik atau pembelajaran peserta didik, bisa jadi itu pemirsanya atau penontonnya ini kalangan masyarakat atau anak-anak usia katakanlah 15 tahun misalnya, seperti itu. Atau seperti ini ya, jadi kata kuncinya audien penonton. Kalau misalnya seperti kalau saya analogkan seperti sebuah buku, apalagi kan sekarang hasil riset ya, para penggemar atau pecinta platform YouTube ini kan sudah terstratifikasi usia. Kita ambil contoh, mulai dari usia 15 tahun ke atas sampai katakanlah 35 tahun. Itu kira-kira pangsa pasar yang dibutuhkan itu apa? Kita bisa membaca peluang pasar untuk kita tangkap sehingga kita bisa mensiasati itu untuk konten kita gitu. Maksud saya seperti itu. Atau misalnya selanjutnya itu sampai pada usia 50 tahun, itu riset ya. Jadi 15 sampai 35, 35 sampai 50. Nah, ini kita membaca pangsa dari faktor usia. Nanti kalau di breakdown lagi ada faktor dari jenis kelamin dan seterusnya ya. Memang di sini kan intinya kita membaca peluang pasar dari audien kalau dilihat dari faktor usia ya. Kalau bicara tentang kegemaran ya relatif ya. Oleh sebab itu sebetulnya di pointer yang pertama ini kita mencari pangsa pasar. Harapannya kan saya percaya bahwa, ambil contoh misalnya subscriber saya misalnya golongan mahasiswa misalnya. Harapan saya kan umum nih, ceritanya umum. Ambil contoh nih, sekarang ini kan penjamur YouTube atau YouTuber kan sedang berbondong-bondong ya, mulai dari anak-anak, profesi apapun, pekerjaan apapun sepertinya berusaha untuk menekuni yang namanya dunia per-YouTubean. Sehingga saya mencari
teman-teman yang pasarnya tuh umum begitu, yang sekiranya tuh banyak orang yang membutuhkan misalnya, sehingga produk video yang kita jual itu berlaku umum. Begitu ceritanya maksud saya. Kalau misalnya sebuah buku, misalnya kalau posisi saya di perguruan tinggi gitu ya, spesialisnya ya buku ajar yang ada di perguruan tinggi misalnya seperti itu. Itu kalau bentuk produk tertulis berupa buku, begitu ceritanya. Jadi menentukan pangsa pasar audiens, itu cara menentukan konten kita. Jadi terus kemudian ya idealnya seperti itu. Jadi kita itu melangkah bukan tanpa alasan, tapi melangkah dengan penuh strategi, begitu loh, intinya ke sana ya. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita sudah mengenal audiens pemirsa atau audiens penonton, kita bisa membuat video dengan dengan satu tema, tetapi kontennya itu berlanjut. Bisa misalnya kerudung nih, misalnya kerudung segi 4, terus kemudian pasmina dan lain sebagainya itu dirubah-rubah, tetapi masih dalam satu tema, itu juga bisa. Jadi kita spesialis di hijab misalnya seperti itu. Itu langkah yang kedua. Jadi satu tema untuk konten-konten kita selanjutnya di dalam pembuatan video. Jadi artinya ini sebetulnya berkaitan dengan topik materi yang kemarin itu, cara atau ide menemukan konten ya, menemukan konten. Kalau di sini bagaimana kita menggunakan konten kita tuh sebagai suatu produk atau brand gitu loh, misalnya seperti itu. Nah itu yang kedua ya. Jadi satu tema untuk beberapa konten, ini bagian daripada ide menemukan konten sebetulnya. Kemudian yang ketiga, menurut saya kira-kira teman-teman bisa mengkaji video apa saja yang intinya tuh sesuai dengan konten yang kita buat. Misalnya ambil contoh, konten saya ini saya bangun kan ada dua visi misinya sebetulnya, ada edukasi dan ada motivasi, kata kuncinya begitu. Sehingga di channel saya ini ada beberapa produk yang saya keluarkan, misalnya tentang pembelajaran di kelas ya. Itu nanti kan ada, kalau teman-teman perhatikan di video-video saya itu kan ada misalnya materi-materi pembelajaran, misalnya geopolitik dan wawasan Nusantara, geostrategi dan ketahanan nasional, manusia dan lingkungan. Saya berusaha nitip di channel konten saya ini, di video konten platform yang saya gunakan saat ini gitu. Intinya ke sana. Terus kemudian saya berusaha untuk menangkap peluang, misalnya saat ini kan ya seperti yang selalu saya omongkan sama teman-teman, oh banyak yang ingin mengemari dunia YouTube, ya sudah, sehingga ini nanti masuk tips. Jadi nanti dikelompok-kelompokkan menurut masing-masing konten begitu ya, dikualifikasikan selama itu relevan dengan konten yang kita sepakati di awal. Ya kalau saya analogkan sih seperti buku ya. Kalau buku itu kan ada judul buku. Nah, judul buku itu kan di breakdown, ada kajian pokok, ada sub kajian pokok. Nah, seperti itu, muter-muternya ya satu produk buku itu, gitu ceritanya. Jadi kita nggak keluar. Saya ambil contoh, kalau saya spesialis kajian tentang sosial, tiba-tiba saya upload video tutorial yang bersifat IT ya, misalnya membuat Photoshop misalnya, atau membuat program-program, ya itu orang nggak matching. Ini orang biasa ngoceh tiba-tiba upload begini, bagaimana cerita misalnya. Sebenarnya enggak apa-apa, tapi itu perlu kita kesampingkan. Jadi kita spesifiknya kemana gitu. Jadi cara menentukan konten video kita itu ya kembali kepada linearitas yang ada kaitannya dengan bagaimana kita menemukan ide untuk konten. Sebenarnya saling berkaitan. Cuma di kesempatan kali ini menentukan konten itu lebih fokus. Sebenarnya saya melangkah ingin menjadi YouTuber ini, konten yang tak bawa apa sih? Nah itu loh maksudnya seperti itu. Kalau sudah kontennya seperti apa, sebenarnya sasaran video yang saya buat ini
untuk siapa sih? Nah, itulah sebetulnya maksud saya itu seperti itu. Jadi ketika kita melangkah menjadi YouTuber, pangsa pasarnya itu siapa, terus konten-konten yang linearitas itu seperti apa gitu kan. Yang penting video yang kita buat itu berusaha relevan sesuai dengan yang sedang in saat ini. Kira-kira seperti itu. Karena ketiga pointer yang saya jelaskan tadi ya, kalau ketika kita abaikan gitu, mengabaikan pangsa pasar, penglihat atau penonton atau pemirsa, lah kita visi misinya mau dibawa kemana video-video yang kita upload, kan begitu kata kuncinya. Kemudian kalau misalnya konten-kontennya ini nggak sesuai dengan topik yang kita angkat di video kita, ya maksudnya video yang kita angkat ini tidak ada apa ya istilahnya kesinambungan dengan konten ya, terus bagaimana relevansinya juga bagaimana, kira-kira seperti itu. Kalau saya tarik benang merah lagi, sebetulnya cara menentukan konten ini sama dengan judul buku, saya pikir. Kalau misalnya buku pengantar perkembangan jiwa gitu ya misalnya, berarti kan berkenaan dengan kesehatan mental, terus bagaimana kondisi psikis atau psikologi orang begitu. Kalau misalnya tentang pendidikan, berarti pendidikan ke depan itu seperti apa, prospeknya bagaimana, adanya teknologi bagaimana, perkembangan teknologi yang begitu cepat, mutu pendidikannya bagaimana, misalnya seperti itu. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya sih ya, supaya nggak bingung-bingung menentukan konten di sini, yang jelas itu pangsa pasar. Kalau saya sarankan sih teman-teman jangan fokus pada satu pangsa pasar, cari aja yang garis merah, garis tengahnya yang sifatnya umum gitu. Umum itu untuk semua kalangan gitu. Kalau teman-teman membenahi HP gitu ya, mungkin bisa umum juga sih, berusaha ingin membenahi HP misalnya. Benahi HP gitu, mulai layar yang rusak, kamera yang rusak, terus mulai HP yang bengkok, itu mungkin yang menarik gitu ya, seperti itu. Karena kan tidak menutup kemungkinan kan HP untuk saat ini kalau bisa teriak-teriak beneran, karena setiap hari aktivitas ya tidak jauh dari pegang HP gitu kan. Mulai dari kepentingan sendiri sampai memproduktivitaskan si namanya HP begitu. Jadi pada kesempatan kali ini memang kata kuncinya di sana. Saya secara pribadi sih jujur ya, saya ingin mengatakan pada teman-teman untuk menentukan konten setiap saya mengupload video ini, itu sebetulnya kita juga idealnya sih menyiapkan video sebelumnya. Ini bagian daripada menentukan konten sebenarnya. Ada kalau tadi saya menyebutkan 3, saya baru ingat ini, itu kita mempunyai stok video untuk konten kita. Artinya apa? Supaya kita itu nggak ngos-ngosan gitu loh teman-teman. Tapi jujur juga setiap saya bikin video kayak gini sifatnya langsungan, tiba-tiba pingin ya ngomong begitu ya, intinya ke sana. Tapi idealnya itu dipersiapkan gitu loh, intinya ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman maunya langsungan ya enggak apa-apa, tapi idealnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu dari saya. Semoga langkah-langkah atau cara-cara bagaimana menentukan konten di video kita, setidaknya itu ada 4 tadi ya, seperti itu. Ada pemerhatian audiens, sasaran penonton, kemudian ada linearitas konten, kemudian ada mempunyai stok video gitu kan. Terus ada juga yang saya katakan satu konten itu bisa menghasilkan beberapa video dengan tema yang sama. Jadi tema yang sama menghasilkan banyak konten gitu loh, maksud saya. Bisa 10-15 video dari satu tema yang kita miliki. Sekiranya seperti itu, nanti kalau kita atau teman-teman masih ingin sharing ya, kita sharing bersama. Karena saya juga sama-sama belajar. Sebelum saya mengupload video cara menentukan konten, saya juga bertanya-tanya, kemarin saya mengkaji tentang cara menemukan ide untuk konten. Ini cara menentukan konten ya lain.
Yang satunya bagaimana kita memunculkan ide, yang satunya bagaimana menentukan konten. Ide punya, tapi harus punya sasaran. Begitu ceritanya. Setidaknya seperti itu yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Pesan saya untuk diri saya dan teman-teman semua, jangan jera ya untuk menjadi seorang YouTuber. Namanya juga belajar ya, keberhasilan dengan berproses. Dalam proses itu udah ada usaha. Di balik usaha itu juga sama dengan sukses. Jadi kata kuncinya gitu ya, kesuksesan itu melalui proses, bukan mutlak hanya sekedar hasil. Artinya tetap semangat ya teman-teman. Ayo kita maju bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.